Oke, Dignity, my admin, Dignity, social, follow dong. Ntar my admin bisa simpenin pertanyaan teman. Naikin dikit mbak. Halo, kita mau talk to Kak Adinda. I love the narasumber today. Pinter banget, yang ini masih cantik, badannya masih bagus. Terus pinter lagi, bisa kerja di bank, di Merrill Lynch. Itu tuh susah banget, itu top 3 in the world. Lu mimpinya JP Morgan. Tunggu. Hey Kak, I'm so excited. Gue gendut banget sih, gue makan terus. Mana sih? Aku udah add ya. Oh, hai Kak. Hai sayang. Thank you loh for joining. Baik banget nih, cantik lagi. Of course. Kak, mulai kita to the point karena kita waktu nggak How banyak are nih ya. you? Rame Tapi langsung. ya kakak kalau ditanya apa aja tuh paling nggak pelit jawab dan selalu jawab apa adanya. Kenapa sih? How can you not be so kayak kalau orang seneng, perempuan lain seneng, you yang paling oke. Karena di Jakarta kan sebenarnya cewek lain nggak suka loh lihat kita bahagia. Beda sama Kak Adinda. Oh, Kayak gitu what ya. makes your heart want to do that? Kayak you can see other girls happy without being bitchy. Well, aku selalu mikir kalau satu cewek itu ada yang naik, ada yang cantik, ada yang pinter, ada yang sukses, berarti kita juga ikutan dong, kan kita satu tim. Jadi kalau ada perempuan lain yang bagus, mau cantik, mau pinter, mau sukses, berarti itu kita juga terangkat kan derajatnya. Jadi kalau kita terangkat, dia terangkat, kita sama-sama we're all in the same team. Jadi aku selalu mikir, ngapain jealous orang mereka ngebantu kaum wanita untuk maju juga, buat apa jealous? True, that's true. Tapi kan nggak banyak cewek Jakarta yang think like you, maunya temennya susah terus gitu, nggak mau temennya yang oke gitu. Iya sih, itu sedih banget ya kalau kayak gitu. Cuman aku pikir mungkin aku juga blessed punya teman-teman sama punya kesempatan untuk belajar juga ya. Rasanya punya perasaan cemburu kan nggak enak, itu kan nyakitin diri sendiri. Sama aja kita kayak ngasih obat racun ke orang lain tapi yang keracunan kita sendiri. Menurut aku tuh jealous tuh seperti itu. Jadi buat apa gitu. Dan ingat pokoknya kita semua tuh satu tim. Semuanya kedapetan. Nggak ada yang namanya kurang. Aku pikir tuh di dunia ini tuh semua tuh unlimited. Jadi jangan pikir kalau orang itu dapat kita kekurangan. Enggak, setiap orang punya keunikan masing-masing kan. Kalau tiap orang punya keunikan. Nah, bentar. Iya, that's true Kak. Tapi kebanyakan orang tuh kalau semuanya. temennya lebih sukses nggak mau kan, kayak bete terus gitu kan. Karena menurut aku ya jujur, aku mendingan sama temen aku yang lebih sukses daripada yang enggak. Karena kalau yang enggak kan pasti kan ngerapotin kita Kak, gangguin kita, nyari-nyari kesalahan kita. Kalau mereka sukses kan mereka sibuk sendiri, Aku juga lebih suka. Mungkin gitu. kalau aku sih mungkin dua-duanya ada yang sukses nggak sukses, yang penting ada chemistry sama koneksi ya. Jadi kalau milih temen, sebenarnya kita tuh keluarga pun sendiri tuh kita bisa bangun sendiri. Bukan berarti kalau keluarga itu hanya darah. Kita bisa buat keluarga dari orang-orang yang ada dalam hidup kita, orang-orang yang mau do anything they can untuk melihat kita tersenyum. Itu adalah teman-teman menurut aku. Jadi mau mereka sukses, mereka nggak sukses, kalau mereka selalu ada di hidup aku, mereka selalu pengen aku senyum, itu buat aku definisi keluarga aku. Iya. Gitu. Wow, you are very kind. Terus gimana Kak? Karena kan banyak dari dulu, even when we were younger, banyak banget everybody wants to be your friends. How can you tell which one yang real and enggak? Makin hari makin susah loh. Cewek kan jago banget Kak. Kalau aku hard time telling which one yang baik, yang benar-benar baik atau yang... Aku sampai sekarang aja aku ngeliat orang tua aku sendiri nyari temen juga masih nggak gampang. Kita selalu belajar. Nggak gampang, aku nggak peka orang yang jujur gitu. Terus aja, tapi namanya hidup kan kita terus usaha. Jadi sampai seumur aku, seumur kamu, seumur siapapun, aku pikir itu selalu masalah yang ada ya untuk bisa belajar temen yang baik mana, temen yang enggak mana. Jadi tambah kamu cari banyak berteman, tambah kamu peka, tambah kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kan bukan berarti kalau temen itu pendapat lain nggak cocok, bukan berarti mereka itu wrong. Nggak ada yang namanya wrong atau right. Tiap orang tuh baik, yang berani tuh yang baik aku bilang kadang-kadang kan. Iya, jadi buat aku sih, buat aku pendapat juga lain-lain ya. Jadi misalnya ada orang yang berani, ada orang yang nggak berani. Paling penting aku bilang sih chemistry mau connection asal genuine. Jadi kalau ditanyanya aku gimana temennya, mau banyak temenan sama aku, dari dulu sampai sekarang sih aku tetap selalu ngasih chance untuk semua temenan sama aku, karena semua orang niatnya pasti kalau mau temenan sama
aku ngerasa terjunjung ya. Jadi nggak ada tuh aku yang namanya udah menutup dulu gitu. Tetapi ya pelan-pelan namanya kita harus hati-hati. Itu namanya punya teman banyak kan jadi belajar banyak juga. Yang namanya teman yang bisa nyakitin hati kita, kita kan juga jadi belajar untuk ke depannya. Jadi kita tahu oh yang kayak begini berarti kita harus hati-hati gitu. Ciri-cirinya apa Kak kalau untuk hati-hati gitu kira-kira yang Kakak udah pernah alamin Kalau atau temen yang lihat? hati-hati ya, aku tuh sekarang belajar ya kalau yang terlalu banyak usaha. Banyak Terlalu usaha. banyak usaha, aku jadi mikir ini bukan berarti aku tidak apresiasi, aku sih apresiasi banget kalau mereka usaha, tetapi aku jadi mikir ini mau temenan nggak usah untuk nyenengin aku gitu, aku cukup dengan ada di sebelah aku, saling mendengarkan, saling belajar, nomor satu. Kedua, tidak mau tidak saling mengkritik. Aku sih kalau ada temen yang mengkritik aku, ingetin aku seneng. Jadi kalau aku mengkritik orang juga, tapi cara mengkritiknya juga komunikasinya harus benar ya. Saya selalu Bener. bilang kalau temen atau sama anak pun nggak boleh memakai kata you. You buat salah, kamu buat ini. Harus bisa ngomong positif. Jadi kayak lebih baik kalau kamu makannya seperti ini. Dan kalau seperti ini, misalnya Dita punya ide sama saya nih, Kak Dinda saya mau buat buku. Dan kalau kalau temen yang baik itu nggak akan ngomong, oh buku kamu nggak akan berhasil. Temen yang baik akan ngomong, kritik boleh, tetapi Dita, buku kamu yang ini mungkin akan lebih baik lagi kalau peran utamanya diganti siapa. Atau akan lebih baik lagi kalau fokusnya ke tema. Tetapi kalau temen yang jealous, yang tidak memotivate kamu, itu tuh yang, itu nggak akan berhasil, nggak mungkin ada yang suka. Nah itu kalau gitu tuh saya juga hati-hati, ini temen negatif gitu. Boleh mengkritik, tetapi membuat cari cara yang lebih baik. Apalagi ya, itu sih temen. Ya aku masih belajar juga kok, Dit. Terus kalau misalnya gini, misalnya aku pengen temenan sama satu orang, tapi mungkin misalnya kan sering mungkin mamaku nggak kasih, sebagian temen aku nggak kasih, karena mungkin nih orang punya masa lalu gitu. What do you think? Being friends with people yang a lot of people are against. Tapi menurut aku dia kan nggak jahat sama aku, kenapa aku nggak boleh temenan? Gitu. Buat aku sih kamu coba aja, aku percaya Dita udah mature, banyak pengalaman, dan di lain sisi itu juga ibu kamu kan yang meraise kamu. Kalau ibu kamu yang nge-raise kamu, berarti kamu wanita yang kuat, yang pinter, yang tahu cara menghadapi kalau ternyata emang temen ini ternyata mau menjerumuskan kamu atau mau kamu tuh cukup pinter. Jadi kalau aku sebagai teman kamu, saya sih percaya aja sama kamu. Dita tuh kuat, Dita tuh pinter. Tapi kalau sampai kenapa-kenapa, saya juga tidak akan mungkin ngomong ke kamu, I told you so. I will be there holding your hand. Itu buat aku sih kayak gitu. Karena aku juga maunya digituin nanti kalau aku ketemu orang yang menurut aku cocok, tapi semuanya bilang dia begini begitu. Saya lebih pengen, oke, thank you for your advice, tapi biar saya jalanin dulu, saya rasain. Tapi nanti kalau saya kenapa-kenapa pegangin tangan saya ya gitu. Iya, bukannya malah kayak I told you so, I told you so. Itu paling nggak enak kan. Ini kan Iya, it's not about right or wrong kan. It's about Dita ngalamin sesuatu yang Dita belum pernah ngalamin. Kalau kamu ngalamin, kamu dapat happy-nya, tapi kamu dapat sedihnya kan kamu dapat pelajaran hidup. Jadi nggak ada ruginya juga. Iya sih, that's true. Wow, thank you so much. Kak Dinda kan positif banget, baik. And you know, I see you wanna hang out with everybody from all country kan, nggak pilih-pilih, nggak harus yang gini-gini aja atau pekerjaannya gini, umur siapapun, you more flexible lah compared to other like girls socialite gitu. You're one of the most flexible one. Itu kayak Adinda rahasianya apa sih? Terus now you're married to a bule ganteng lagi, kayak Aladin. Gila, itu bule itu kayak iya ganteng, mana sih, gue pengen lihat in person, ntar lah suruh dia lewat kayak. Nanti kalau dia ngasih tahu. Iya badannya bagus, tipe aku kan soalnya badannya yang bagus Kak. gue jelas. Itu gimana Kak? How do you get along? Convince your parents mungkin? Sebenarnya sih aku laki, aku untung punya kesempatan untuk 5 tahun yang lalu aku berangkat ke LA. Iya banyak yang nonton juga tuh. Waktu saat itu kan mungkin aku berangkat sendiri ke LA, aku dapat kayak freedom sendiri, independen sendiri. Di sana aku benar-benar hidup sendiri, nyetir sendiri, urusin anak-anak sendiri, maupun ada yang bantuin. Tetapi di situ aku melihat you can be happy with simple things. Kamu nggak perlu pengakuan orang. Kamu bisa, dengan kamu nyetir sendiri, kamu merasa kuat loh. Kamu bisa pergi sendiri bawa 2 anak ke LA, saya sekolah, ambil psikologi. Dan dari sekolah juga saya belajar banyak untuk di hidup ini kamu harus selalu sangat fleksibel.
karena hidup ini tuh tidak konsisten. Itu kamu harus Ya, ingat. Jadi unpredictable. People change all the time. exactly, but it's okay. We also change, tapi Yeah. kita harus terima itu, harus accept. Dan kayak sekarang nih zamannya corona juga, instead of mau balik ke dulu lagi, mau balik ke normal, I think tujuannya aja adalah mencari new meaning of hidup setelah corona. Jadi bukan balik ke dulu lagi, karena kalau maunya balik ke dulu lagi itu lebih kayak harapan yang tidak berubah kan. Jadi menurut saya mendingan fokus ke nggak apa-apa ada perubahan, mungkin akan lebih baik. Jadi seperti saya bilang harus fleksibel, take it day by day. Kayak misalnya kita bilang kenapa saya fleksibel, karena kan orang Indonesia, apalagi Asia tuh sukanya planning, semuanya di plan. Iya, Liburan bulan depan, kamu ini unik, liburan. kamu ini one in a billion. Aku honestly, aku tuh dulu juga ya, sekarang juga masih suka banget planning, tapi aku belajar whatever you plan in life itu nggak akan selalu terjadi. Jadi harus ini, jangan plan long term goal, nggak usah plan 5 tahun saya mau jadi presiden, 10 tahun, plan aja yang short term goal dulu. Misalnya kayak sekarang nih keadaan lockdown, kamu pikirin 24 jam ke depan supaya Dita happy. Dita maunya apa? Saya mau nanti makan enak, saya mau meditasi, saya mau ngobrol sama temen saya yang buat saya ketawa 24 jam ke depan. Nggak usah mikirin minggu depan ngapain, nggak usah mikirin bulan depan. Kalau kayak gitu jadi nggak bisa fleksibel kan. Jadi saya coba take it day by day sih. Take it day by day, terus nggak usah plan too much. Mm-mm. Terus ini apa? Don't care what people think, ya nggak sih? Harus bisa terima pendapat orang, itu bisa lain. Kamu boleh peduli dengan pendapat orang, tetapi kamu juga dalamnya harus solid, harus kuat. Jadi kalau kamu mau ngobrol sama orang, kamu harus terima orang tuh pasti punya perspektif lain. Mereka hidup dari keluarga lain, di negara lain, diajarin sama orang tuanya cara-cara lain. Kamu juga seperti itu. Jadi kalau kamu memaksakan orang untuk mikir seperti kamu juga salah. Jadi kamu harus tahu kalau orang berpikir cara lain, mau itu jelek atau bagus, kamu understand aja. Oh, orang itu kan emang bukan di keluarga saya, jadi cara mikirnya emang lain. Kamu respect aja. Jadi kalau emang kamu sakit hati, kamunya nggak solid. You have to be solid, you have to be strong. Wow, bener banget sih. Kalau aku udah baperan, suka tersinggung gitu. Kalau lu nggak apa-apa, bagus. Kamu kalau baper tuh perasaan menurut saya paling bagus. Dan saya seneng Dita bisa keluarin perasaan Dita, nggak dipendem. Bagusnya dikeluarin. Kalau even ada perasaan nggak enak, kamu rasain, kamu cari temen yang kamu bisa ngobrol. Dan Dita harus ingat, aku juga ingetin diri aku juga kalau ngeliat jawaban-jawaban dari netizen, atau itu kadang-kadang suka ngeliat, suka ada rasa nggak enak, pasti dong, namanya juga manusia. Tapi saya harus ingat, feeling itu tuh bukan reality. Kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa ketakutan, fear itu tuh bukan reality. Kalau danger real, jangan salah ya, danger bener. Tapi namanya ketakutan, nangis, marah, itu tuh perasaan. Itu bisa lewat, jadi kamu rasain aja biar itu lewat. Kayak kamu rasa takut malam-malam nggak bisa tidur. Takut kenapa? Sering kan gue suka kan. Nah, tapi kan coba kalau misalnya kayak gitu, aku juga suka gitu, Dit. Aku belajar, aku baca buku, kamu ingat malam-malam tuh kamu di tempat tidur yang nyaman, yang hangat, rumah keadaannya aman, kamu di dalam selimut, tidak ada orang yang mau coba menyakiti kamu. Kenapa kamu harus takut? Jadi itu cuma feeling, perasaan kamu, tapi kenyataan yang kamu tuh enak di dalam selimut, aman. Jadi kamu coba ingat itu, ingat feeling itu bukan realita ya. Tapi dirasain terbiar lewat. Dengan kamu nafas, nanti lama-lama perasaan tuh lewat, you move on to the next one gitu. Wow, ngomong ke psikologis beda ya, bener-bener nih, nggak kompor, lu nggak manas-manasin feelings gue. Iya, lu sih tidur sendiri, nggak nyari cowok, makanya mendingan cari cowok, Dit, gitu. Jangan nginep di mana, Dit, tuh, makanya you're a good influence, ya kan? Wah, tapi seru loh punya beda teman. kelas nih, bener nih. Tapi seru punya teman-teman kayak gitu, it's also seru. I also have friends yang kayak gitu. It lights up your life kan. Katanya apa sih? Gue dibilang apa sih? Jablay, udah dijarang dibelai. Kalau kalau single itu tuh punya keunikan sendiri loh. Kamu punya freedom dan punya aktivitas yang kamu bisa lakukan kalau kamu nggak marriage. Ya marriage life juga ada happy-nya. Jadi menurut aku waktu aku dulu nikah pertama kali, aku juga buru-buru pengen nikah. Abis aku udah nikah, buru-buru pengen punya anak. Saking aku buru-buru maunya ke depan terus, maunya mau punya anak pertama, mau punya anak kedua. Aku nggak pernah appreciate apa yang aku punya sekarang. Pada saat itu waktu aku single, aku nggak appreciate kalau aku bisa go to any part of the world saat itu ya.
Terus sebelum aku punya anak, aku bisa pergi dengan suami aku kemana aja. Jadi aku kalau jadi Dita, nikmatin aja, Dit. It's an interesting journey to be single. Benar-benar. Jadi kamu nih, kamu cantik, kamu pintar kayak gini, kamu undang perempuan ikut untuk IG Iya, live seperti karena ini. kan I need help tuh. Kamu, Iya. menurut aku, kamu harus ingat, kamu lebih pentingin jadi diri kamu daripada mau dicintai. Menurut Iya, aku, benar. kamu jadi diri kamu tuh lebih something that's more powerful than trying so hard untuk mencari orang mencintai kamu. Kamu tanpa minta juga banyak yang mau mencintai kamu. Tapi nggak susah cari yang cocok, Kak. Iya, susah. Iya. Mental semua. Kayaknya gue emang difficult person juga sih. Iya, Kak, mental semua udah lah. That's why buat aku lebih penting, walaupun difficult, lebih penting jadi diri kamu yang happy daripada kamu jadi orang lain maksain tapi dicintain, tapi yang jadi orang lain kan nggak bisa. Makanya gue It's sering not batal fun. gara-gara I cannot be other people, you know, I cannot dengan kamu it too hard. Iya, dengan kamu banyak ada pacaran atau bertemu orang, berteman, kamu lebih tahu apa yang kamu mau loh. Bener, Jadi iya, it's good deh dengan kamu nyobain pacaran sama siapa, ketemu siapa, kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau gitu. Jadi nanti kalau udah ketemu seseorang, kamu udah lebih pinter milihnya, nggak linglung. Ngomong psikologis beda. So tadi kan kakak pernah ngerti kan, kita cewek selalu, tadi kakak bilang kayak mau buru-buru married, terus kita punya anak pertama mau buru-buru kedua, selalu mikirnya ke depan. Itu rata-rata teman-teman aku juga kayak gitu. Itu apa yang you learn from your first marriage yang bisa berguna buat jomblo kayak aku begini? Aku bilang tadi, nggak usah mikirin ke future saya maunya. Jangan mengikuti apa yang diminta oleh kultur. Kamu kan membuat cerita kamu sendiri. Kamu membuat cerita kamu sendiri. Jadi culture itu tidak selalu benar. Kamu harus respect culture kamu, iya. Tetapi kamu akan membuat cerita kamu sendiri. Jadi kalau aku ya kasih advice buat orang dulu yang mau cepet-cepet nikah, lihat apa yang ada di depan kamu sekarang. I think you're having such a great time kayak gini. Punya teman banyak, terus kamu ngasih influence banyak buat perempuan di Indonesia. Jadi nggak usah buru-buru, nikmatin apa yang ada di depan kamu. Dengan kamu juga harus mikir gini, Dit. Ini aku belajar juga sih dari dulu aku punya life coach. Kalau kamu mencari pasangan, kamu tulis itu di kertas. Kamu pasangan seperti apa? Kamu pasangannya rajin, kamu pasangannya tidak selfish, mau pasangannya percaya sama Tuhan, kamu pasangannya mungkin bicara dengan sopan, mau pasangannya tidak. Pokoknya kamu listin semuanya, terus kamu lihat list itu. Apakah kamu ada di semua di list itu? Sifat kamu semua ada nggak? Jadi kalau kamu lihat list itu, ternyata kok saya selfish ya, padahal saya pengen pasangan yang nggak selfish. Kok saya suka malas ya, padahal saya pengen pasangan yang rajin kerja. Di situ berarti kamu curang dong. Maksudnya kamu mau pasangan yang lebih baik dari kamu. Jadi kamu harus benerin diri kamu sendiri. You look at that list. Kamu coba jadi orang seperti itu yang di list kamu, dengan sendirinya kamu akan attract orang yang ada di list itu. Kalau kamu sudah menjadi orang yang kamu want to be with. Wah, betul. Oh my god, bener. That's true. Jujur aja aku tuh pengen di listnya tuh aku maunya satu orang yang gak cepet bosenan. Tapi gue sendirinya juga cepet bosenan. Iya kan? Terus aku mau yang jangan terlalu caper, caper dikit-dikit kayak pecicilan. Aku juga kadang-kadang bisa caper, bisa pecicilan juga. Makanya bener banget sih. Kan that's not fair kan, tapi that's not try it out. Aku setuju. Yeah, wow, and also will make you a better person. Pecicilan nggak jelek loh. I think beda ya pecicilan sama ngeributin orang, sama pecicilan tapi you make people smile. Like the things you say is always positive and funny. Itu bukan pecicilan, menurut aku itu very entertaining. Kalau pecicilan tapi kan aku tuh pengen cowok aku tuh rada diem gitu loh, nggak yang ngobrol sana sini. Sedangkan aku kayak begitu, aduh gila. It really helps me to stick to you. No, you're entertaining kok. Wah, tapi aku nggak mau punya husband entertaining, mau sih tapi nggak terlalu lah. Terus dikit-dikit di acara mungkin ini ninggalin aku. Gitu. Nggak mungkin. I mean bukan entertaining itu. I think yang aku juga mau cowok yang nggak ninggalin aku kalau acara kan. Entertaining maksud aku di rumah sama kamu sama anak-anak dia sangat lucu, entertaining kamu and the kids. I think that's very important. Wah, Kak.
you're also positive kan, padahal kan you've been through a lot, you know, and before Mhm. your parents were divorced gitu ya. How did you go through it sih? Karena kakak kelihatan nggak pernah gosip nakal, karena kan banyak orang di sekitar aku in our circle yang mirip-mirip gosip nakal, yang itu mah sekolahnya jadi drop, girl parents divorce jadi begini, ada yang jadi lesbian, ada yang bener-bener trauma mau nikah nggak jadi. Tapi kalau kakak sekolah bener malah cum laude lagi, terus kerja di Merlin Lynch and ditawarin full time, ya itu kan susah banget. Aku, Iya, itu nggak gampang. kayak aku bilang, alhamdulillah sih aku blessed Iya, bisa punya kesempatan sekolah di boarding school di Amerika. iya, Terus aku dikelilingin juga sama sepupu-sepupu aku, sama kakak aku yang saling menjaga, kita saling menjaga. Terus juga agama ya, agama juga kalau agama kuat, jadi kita ada foundation, kita grounded. iya. Terus apalagi ya, aku sih merasa aku lebih ke alhamdulillah blessed ya, karena aku dikasih pilihan-pilihan oleh orang tua aku untuk sekolah, untuk cari jalan yang benar, untuk ngejar hobi kayak piano. Iya, piano. Jadi Itu mulainya kapan? Lucu banget, bagus. aku tuh main piano tuh udah dari umur 5 tahun sebenarnya. Aku suka ngarang lagu. Terus umur Hah? 14 aku ngarang lagu buat Twilight Orchestra. Tapi Hah? makanya aku nggak bisa baca not. Lumayan. Tapi bisa main Aku piano, jago gitu nggak bisa aku baca not bacanya apa-apa. ngafalin dan dengerin. Iya, I wish aku Interesting. bisa baca not. Jadi sekarang Kiara aku ngarepin dia belajar not. Karena kalau bisa baca not dan dia bisa main dari kuping, kayaknya endless deh. Apa cara mainnya tuh nggak, it's endless possibilities. Tapi aku sekarang mulai belajar sih baca not. Never too late. Wow, hebat banget tuh adiknya musik kayak gitu. Terus, how did you not let it affect you? Kayak sedih, you know, Of course, aku banyak sedih. Of course, I went through a lot and it did affect me. Tapi yang aku pelajarin, I always try to educate myself with new things. Jadi, misalnya kayak aku sekolah 5 tahun lalu kan aku divorce, terus aku sekolah psikologi. Sebenarnya aku sekolah psikologi itu bukan mau jadi psikolog ya, lebih untuk belajar tentang diri sendiri supaya aku lebih kuat, supaya aku reflektif, supaya aku nggak kayak saya sama pasangan saya, menurut saya tidak ada yang salah waktu saat itu ya, sama bekas suami saya, dua-duanya blame is to share. Jadi kita sekarang semuanya we all kind to each other. Aku inget itu aja sih, aku iya, layar dikasih gua kok blur kesempatan gini ya? banyak. Iya, tunggu nih, ambil HP-nya. Tunggu. Sorry. Terus continue kak. Iya, aku dikasih kesempatan banyak Iya, belajar psikolog. untuk Iya. untuk maju lagi. Aku pindah ke LA aja kan dikasih sama orang tua aku sangat blessed. Aku terima kasih banget sama orang tua aku karena melalui perpisahan, melalui anything in life itu tuh butuh healing ya. Iya. Dan dari semuanya, healing dari divorce orang tua aku, healing dari divorce aku, healing yang aku alami tuh environment aku sangat bagus. Jadi aku sangat Ngebantu. beruntung dan berterima kasih. Iya, dia jadi kalau kamu lagi patah hati, lagi kehilangan, lagi even kayak corona sekarang, paling bagus adalah kamu cari environment yang paling sehat untuk diri kamu. Kamu cari hobi, bisa naik sepeda, main piano. Jadi coba cari hobi yang sehat. Kelilingi diri kamu dengan teman-teman yang positif, yang megangin tangan kamu. Itu semua keputusannya di tangan kamu kok. It's all your choice. And kalau kamu bilang kenapa aku bisa kuat, itu bukan aku sendiri. Aku untung banget sekali lagi. Sekeliling aku sangat suportif. Jadi ya alhamdulillah sih. Mudah-mudahan semua orang yang ngalamin patah hati, saya ingetin, it's a phase. Semua itu it's a phase, it's temporary. Jadi kalau kalian kuat dan mencoba cari cara yang menyehatkan body, mind, and soul, nanti suatu saat kamu akan look back and akan ketawa-ketawa kok, tersenyum, ketawa. Even patah hati sama orang, saya nggak pernah kesel sama yang dulu-dulu. Inget Mantan-mantan nggak pernah kesel, gila. nggak Baik pernah banget, ya. lu dream girlfriend. Enggak, aku malah kadang-kadang ini loh, kalian harus berterima kasih yang pernah jatuh cinta, patah hati. Berterima kasih pernah ngalamin jatuh cinta sama orang. Soalnya nggak semua orang pernah ngalamin namanya jatuh cinta loh. It's a very powerful feeling. Jadi kalau abis patah hati pernah ngalamin, inget aja, oh terima kasih saya pernah ngalamin jatuh cinta. And kedepannya saya tahu apa yang saya mau. Sorry ya, udah gila puasa. Sorry. Nggak apa-apa. Itu biasa, anak-anakku juga gitu. Jadi gitu buat yang patah hati. Malah thank them, kayak sekarang corona nih, kamu inget-inget dulu traveling ke sana ke sini.
Kangen sih ya, cuman saya lebih grateful, bersyukur pernah ngalamin liburan kemana-mana loh, Dit. Ya nggak sih, Dit? Kamu pernah liburan kemana-mana? Kangen sih ya, tapi lebih kayak, aduh, saya beruntung banget ya udah pernah ada memori-memori indah seperti itu gitu. Jadi sama pasangan yang dulu inget aja, saya beruntung punya memori indah, tetapi orang pasangan itu, it, yang sekarang ini, yang kamu harapin itu dia yang dulu. Dia yang sekarang mungkin udah nggak cocok sama kamu. Jadi inget itu. Wow, itu. Terus, what was the galawest moment in your life? Is it the divorce or the apa? Actually, Pernah ya divorce is not easy. Tapi kalau ditanya tantangan yang paling berat tuh hamil pertama saya ya. Saya hamil pertama saya itu tuh sampai bisa dibilang agak sedikit depres ya, karena untuk pertama kalinya saya nggak takut sekali kandungan saya bisa keguguran. Saya takut. Jadi saya malah mengurung diri di rumah karena saya takut sekali. Dan perasaan ketakutan itu saya belajar adalah sesuatu yang sangat memakan kamu dari dalam. It's eating you from the inside. Jadi ingat aja yang namanya fear itu it's very dangerous. Kamu boleh Iya, takut. emang ideal. I have a lot of fear too. Wow. Iya, Terus how did you overcome it? saat itu honestly saya belajar yoga pertama kali. Awalnya saya ketawa-ketawa nih apa sih nafas-nafas, tapi yang namanya nafas yoga itu secara nggak langsung it's back to basic kan. Kamu ngerasa hidup, kamu ngerasa, jadi kalau kamu tegang pun dengan kamu nafas tuh seluruh otot di badan kamu akan tenang. Jadi seluruh otot kamu, badan kamu tenang, mind kamu tenang. Jadi saya mendapatkan ketenangan. Terus saya sekeliling saya juga teman-teman saya yang sayang sama saya. Tapi iya, perasaan ketakutan itu yang membuat saya jadi ya kayak sekarang banyak banget kan orang yang anxiety gara-gara corona kan. Iya. Iya, itu fear. Aku ingat aja satu lagi adalah sholat. Jadi sholat atau doa. Setiap ada ketakutan, coba replace fear with faith. Percaya. It's not easy, tapi dengan praktis, dengan meditasi, dengan nafas, dengan sholat atau doa ke gereja, menurut saya itu combo dua itu sih yang sangat efektif ya untuk menangani fear. Wow. Terus pas hamil pertama itu anaknya kan yang cewek cantik itu kan? Iya, yang pertama si Kiara. Iya. So how did you pas akhirnya tiba-tiba dia keluar sehat cantik gitu, how did you feel? Kayak bangga? Itu lucu, Dita nanya. Thank you for asking me that. That's actually one of my favorite question. Aku merasakan yang namanya jatuh cinta, yang namanya pure love. Tidak pernah merasakan cinta sebesar itu dan aku megang anak aku di tangan aku, itu aku malah nangis, tapi nangisnya bukan kalau Kiara bilang sekarang kalau dia nangis dan Kiara karena aku hamilnya sangat sensitif, dia juga sekarang selalu bilang kalau dia nangis karena terharu dia bilangnya happy crying. Jadi aku ngeliat babyku waktu itu Kiara dan aku nangis, aku bingung nangis kenapa, tapi dalam hati aku bilang baru pertama kalinya merasakan yang namanya pure love, unconditional love. It's nggak bisa didescribe. Itu yang aku rasain, dan semua perasaan sedih aku, depresi aku, nggak bisa tidak aku, semuanya hilang. Bener-bener langsung diganti perasaan seperti itu. Wow, amazing. It's a beautiful journey. Jadi kalau kamu bilang galau, bukan galau ya. Iya. Tapi makanya kalau ditananya yang namanya pengalaman galau, itu bukan pengalaman galau. C-section atau natural? Yang pertama, C-section. Aku C-section. Iya. Aku pakai C-section. Jadi bukan galau ya, coba aku pikir ntar kalau 5 tahun depan nih orang ingat masa corona itu dibilangnya bittersweet loh. Karena semua memori kamu yang galau tuh malah yang kamu lebih inget deh, coba kalau kamu inget-inget. Tentang misalnya divorce parents, patah hati, itu malah sesuatu yang kamu ingat karena dengan kamu bisa melewati itu, kamu jadi merasa kuat. Jadi it becomes not a galau memory, tapi lebih kayak bittersweet. Karena kamu tahu kamu tuh kuat. Itu kamu tahu kamu melewati itu, jadi kamu merasa lebih kuat. That's true.
Terus pas aku divorce, jujur, I don't know if you experience this, tapi kan aku experience fear. Terus aku juga jujur ya, ini jujur, aku tuh anger loh, in a way nggak terima. Why my parents like that gitu? Have you ever dealt with that? Kok selfish banget sih in a way gitu? Karena kan anak kan maunya ngeliatnya sama-sama. Iya. Pasti pernah waktu kecil kan lewatin, masih ada ngerasa sedih, ada merasa marah, dan yang aku pelajarin tuh anak kita harus di-involve. Jadi sekarang Kiera Kellen setiap keputusan aku selalu cerita ke dia. Gimana kalau mama nikah lagi, Kiera ntar jadi flower girl-nya mau nggak? Kiera setuju nggak? Malahan lucu ya waktu suami aku ngelamar aku, dia nggak ngelamar aku loh, dia malah ngelamar Kiera. Hah? Lucu banget. Jadi aduh, dia nanya Kiera, bukan bule nanya aku. Dia nanya Kiera, boleh nggak kalau aku jadi stepdad? Terus Kiera jawabnya, let me think about it. Lucu Jadi sih. beneran yang dilamar bukan aku yang dilamar, anakku. Lucu. Terus it takes her 2-3 bulan, akhirnya dia setuju. Tapi ya balik tadi yang ditananya, mature banget loh dia. Yang namanya divorce, kamu emang pasti harus marah, pasti harus sedih, dan bagus kamu share sama orang tua kamu. Dan kamu juga harus ingat, emang mungkin orang tua kok selfish seperti itu, cuman kalau yang namanya marriage ya udah broken, malahan orang tua kamu kalau tetap stay di marriage itu tapi mereka tidak cinta, they don't love each other, mereka malah ngajarin ke kamu dan anak-anak kalau love itu nggak love. Because if they say in the marriage they don't love each other, then they're teaching you that marriage doesn't have to be love. That's a bad pelajaran yang gak baik buat anak-anak kan. Nanti anaknya ikut marriage tuh harus love. I cannot marry someone I don't love. Iya, that's why kalau misalnya, that's why you have to think, if your parents tahanin nikah tapi nggak cinta, malahan ntar kamu cara mikirnya, oh berarti nggak apa-apa ya nikah nggak usah cinta. They don't want, that's not a good way to teach your kids. Jadi yang tadi aku pernah share ke Dita, yang namanya divorce, aku nggak mau percaya itu broken family. I think it's actually a way to fix the family. The marriage is broken, tapi the family can be fixed as long as everyone is kind to each other. Kayak orang tua kalau divorce, mereka selalu harus acknowledge pasangan masing-masing, komunikasi pasti, teamwork ya. Ingat, bukan tim papa, tim mama, tapi semuanya satu tim. Iya, semuanya satu tim, even anak-anak. Jadi kayak papa mama juga harus satu tim, even though mereka divorce. Remember, we're all in the same team. Kapan mereka satu tim? Ya emang sih, tapi gini Dit, buat aku ya Dit ya, nggak usah ngarepin mereka kapan satu tim, tapi kamu harus satu tim. Kamu pernah denger nggak orang ngomong gini, kadang-kadang psikolog emang beda jawabannya nih, psikolog enggak, tapi aku ini yang ngajarin, kayaknya papa aku yang ngajarin. Kadang-kadang malah papa aku bilang, kesalahan papa atau kesalahan mama, kesalahan orang tua itu malahan pelajaran buat Dita supaya Dita tidak mengulangi. Jadi tetap parents are giving you lesson by doing mistake gitu. Mereka membuat kesalahan, mereka tetap ngajarin kamu. Jadi ini sekarang tanggung jawab Dita untuk nggak ngulangin lagi. Jadi bukan berarti parents harus bener terus kan. Parents buat salah, kamu kan juga belajar kan, kamu yang ngerasain. Gue nggak suka diginin sama orang tua gue nggak mau giniin anak gue lah. Kan kamu jadi pinter juga. Jadi appreciate them for making mistake actually. Yeah, that's true. Jadi gue lebih berhati-hati juga sekarang. Iya, kamu jadi nggak ngulangin lagi gitu. Jadi that's the silver lining kan, positifnya. Terus juga harus ada respect sesama orang tua. Terus ada boundary juga, Dit. Jadi bukan tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab kamu supaya papa kamu suka sama ibu kamu, bukan tanggung jawab kamu supaya ibu kamu bisa ngertiin papa kamu. It's not your responsibility. Anak kan kadang-kadang malah kita blame ourselves. Iya, nggak bisa, itu bukan tanggung jawab kamu. That's why you have to have boundary. Nggak boleh guilty. Guilty tuh, atau lagi guilty itu ya, kalau aku pernah baca juga di buku. If you list all the emotion ya, kayak dari sad, angry, jealous, frustrated, guilty tau nggak? Paling bawah. Perasaan paling busuk paling bawah. Karena yang namanya anger kan keluar, wah marah. Yang namanya crying kan nangis. Kalau guilty nggak keluar di dalam, jadi itu jadi penyakit. Guilty cuman you hate yourself actually. So it becomes a disease. Jadi dari semua perasaan mendingan marah, walaupun dibilangin orang nyebelin banget semarah-marah, mendingan marah-marah daripada bersalah, terus mendingan nangis, mendingan tonjok sansak.
Iya kok. Mendingan Tapi nafas. I'm a baggage full of problems. So I have all that. The guilty punya, anger punya, sadness punya. You know Makanya. what? Aku pikir I don't think it's a baggage. I think it's a knowledge. It's a Orang kalau knowledge ya? sama Bukannya it is a baggage. knowledge. No, it's not Bukannya a baggage. ya? Banyak Malah issue. Kayak malah majalah, knowledge dong. subscription issue. Enggak, kamu empatinya malah tinggi banget. Jadi kalau ada orang ngalamin sesuatu yang buruk, kamu malah bisa ngerti karena kamu tahu rasanya sedih, kamu tahu rasanya ditinggalin. Coba kalau orang yang nggak pernah ditinggalin, nggak pernah sedih dari kecil, dia jadi nggak empati, dia ngeliat orang susah, dia kayak malah kesian amat sih tuh orang, malah nggak bisa ada empati kan. Jadi kamu malah you're a good friend. You can be empathetic to your friends. Iya, kamu bisa ngerasain. Iya dong, kalau teman sedih kamu ikut ngerasain. Jadi orang sayang sama kamu harus inget itu. Bukan baggage. Wow, good. Bener sih, gitu. Karena kita jadi simpati juga kan, jadi kita nggak mungkin ngatain dia lebay. Tapi aku itu kalau tegurnya kalau udah ke aneh-aneh, yang aku tahu it won't solve her problem, baru aku rada kesel, rada emosi gitu kan. Don't do something stupid. Iya, itu kamu kalau aku juga, honestly aku juga I'm not a monk, I'm not Mother Teresa. Cuman saatnya aku coba terapin ya, kalau kamu emosi atau dengar sesuatu yang nggak enak, sebelum kamu bereaksi coba tarik nafas dulu 3 kali deh. Nanti pasti reaksinya lebih diminim. Mau marah, mau nangis, mau ngomong apa, tarik nafas dulu 3 kali. Apalagi kalau bulan puasa kan dengar sesuatu yang nggak enak, tarik nafas dulu. Nanti apa? Benar. That's true. Ya, aku juga sebenarnya tau nggak, aku tuh berapa kali bilang mungkin jodoh aku bule, kayak kamu kan merit bule, kayaknya jodoh gue bule, karena orang Indonesia kan susah sama cewek kayak aku cerewet, terus rada dominan, rada cerewet gitu kan. Aku kan inget ini aja sih, itu cewek Indonesia kak, yang iya doang gitu, yang di rumah gitu loh. Aku sih yakin kalau emang kamu mau orang Indonesia, pasti di dunia ini ada orang yang kayak kamu. Maksudnya di dunia ini nggak ada orang yang pernah pengalaman kayak Indonesia. Mungkin aja orang Indonesia lagi di Belanda, orang Indonesia lagi di Amerika. Kamu nggak tahu, tapi yang paling penting adalah kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu mau laki-laki yang nggak kontrol saya. Kamu mau orang Indonesia, mau suami orang. Kamu ada adik nggak? Suami kamu ada adik? Suami kamu nggak ada adik? Lucu banget. Gitu. Kamu tahu kan kita tetangga, kita tinggalnya juga dekat, sama adiknya tinggal sama gue. Nggak ada nih adik. Tanya dia dong, ganteng loh, kayak Aladin. Thank you, nanti aku sampein ya. Siapa tahu kalau ada kenalan ya, jangan lupa gue. Wah, terus bedanya apa kak sama bule sama kemarin yang Singapore Chinese kan? Itu. Iya, paling beda apa? The biggest difference. Walaupun dua-duanya baik in their own way pasti. Karena kalau nggak baik nggak mungkin you have married him at the first place. Karena kakak pinter orangnya. Aku nggak pernah ngebandingin sih, tapi lebih kayak apresiasi aja pengalaman aku dengan dengan orang yang bisa deket dengan beberapa orang yang beda-beda. Cuman kalau bandingin enggak, aku lebih mikir pasanganku yang dulu adalah masa laluku, pasanganku yang sekarang masa depan aku dan sekarang ini. Jadi kalau namanya comparison tuh sama aja orang jealous, orang menyesal, inget yang dulu-dulu. Aku alhamdulillah sih nggak pernah ngebandingin ya. Iya, emang comparison negatif tuh. Ternyata nggak boleh ya kita comparing. Iya, tapi kamu yang itu udah menikah lagi belum kan? Kamu duluan kan? Kayaknya belum kok. Aku masih temenan, sering ngobrol. Kamu terlalu memorable. Kamu susah dibandingin cari yang sebanding ke Adinda, nyesel mungkin tuh. Iya, kita sama-sama wish each other happiness kok. Gitu. Tapi dia sedih nggak when you got married? I would be sad if I was him. Tapi dia supportive kok, he's very supportive. Aku juga kan ngasih taunya kan juga dengan sebagai temen, kan sahabat juga dia kan, papanya anak-anak. Wow, papanya anak-anak, sweet. So kamu baik banget sih kalau anak ke tempat dia nggak jealous ya? Yang enggak lama harus inget loh, kalau anak-anak kuat hubungan sama bapaknya, anakku akan menjadi anak-anak yang solid juga. Gitu kan? Ibu-ibu jangan buat anak jauh dari bapaknya ya. Kalau ada yang nonton di sini, dengerin Kak Adinda, karena itu kan kebaikan anak kamu jadi solid juga. Wow, keren banget sih. Aku anak ceweknya tuh dewasa banget sih, bisa mungkin anakku yang perempuan gitu. Also lucu sekali. Dia tuh juga waktu di Amerika dia ikut terapis juga sih, ikut terapi. Oh wow. Terus one advice apa sih kalau bisa jadi anak Kak Adinda yang paling sering kamu nggak pernah lupa ingetin dia, yang kamu coba tekenin ke dia gitu? Kamu harus inget ya sama anak. Kamu mungkin bisa mikir kamu cinta anak kamu kasih tahu dia kamu cinta. Tetapi yang kamu harus inget,
apakah dia merasa dicintain. Beda. Oh, love language. Iya, bener kan? Iya bener. Itu ya aku baca buku situ, bener. That's good. That's a good book to read. Ya. Iya, iya. Jadi itu ingat, mereka harus ngerasa dicintain dengan caranya mereka kan. Jadi kadang-kadang kita kalau ngomong ke dia nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kamu harus ingat apapun yang mereka hadapin, mau mereka berhasil, mereka nggak berhasil, kita tetap cinta mereka gitu. Jadi dengan Keren mereka sih. punya Ini nggak perasaan mama seperti maksa itu, ya. Ini nggak mama maksa gitu ya. iya, Keren, karena keren. ke depannya jadi mereka akan berani mencoba anything. Kalau mereka tahu Exactly. mau Setuju. apapun Keren mereka banget biar ini. mereka tetap dicintain, they won't have fear. Wow. Because I like foundationnya your dari orang mindset. tua udah kuat kan. Ya, itu penting, unconditional love. Jadi nggak kamu sukses Iya. dulu. Benar-benar. That's so cool. Wah, keren nih anaknya Kak Dinda, berarti nggak akan depresi atau tertekan. Kok miring ini? Ya, Insya Allah, anaknya Kak Dinda berarti nggak insya akan Allah depresi. journey-nya mereka, nggak, mudah-mudahan mereka ini journey-nya mudah-mudahan as beautiful as I think I have a beautiful journey. Jadi Ya, keren ya. banget, keren banget. Terus ini, aku mau nanya lagi, misalnya anak pernah nggak sih, karena pas main, misalnya one of my parents got married again, aku tuh rada takut if ada keluarga baru, ntar gue dilupain. Pernah nggak your kids feel that way? Atau what do you say to your kids, even if you marry someone else, nothing changes, atau apa sih, untuk dia bisa bantu-bantu di sini? Aku malah ingetin kalau misalnya sampai aku nikah atau papa nikah lagi, yang mencintai mereka lebih banyak, instead of cuman mom and dad, ada mom, stepdad. There are more people that they love them. Celebrate Christmas 2 kali, celebrate Lebaran 2 kali, more birthday presents, more birthday gifts. And yang harus aku ingetin, nothing will change. Mereka akan tetap aman. Mereka, you know, the thing that kids need, the most important thing, it's safety. Perasaan aman. Itu yang mereka takut, aman, tetap dicintain, aman kalau papanya tetap papanya, mamanya tetap mamanya. Kalau takutnya kita dilupain kan, sebagai anak kan rada mikir negatif, you know? Iya, jadi kalau itu mamaku kayak Kak Adinda, mungkin that time aku lebih ketakutan kali ya. kamu bisa jadi mama yang baik. The way you communicate, iya. You will be a good mom, kan kamu udah belajar banyak, jadi tapi gue rada dramatis lah, anak gue stres gak sih? Gue kan kadang-kadang my emotions keluar, kaget. Kalau gitu akuin aja, mama emosi banget nih keluar, jadi anaknya juga tahu, asal you acknowledge, nggak apa-apa, you acknowledge your flaw, terus kamu bisa bilang, mama suka emosi, mama lagi mau belajar nih untuk lebih tenang, untuk lebih nggak emosian, kita sama-sama belajar yuk nak, gitu. Jadi you learn together. Pasti kan anak juga nanti kan ada yang suka tantrum. Iya, jadi sama-sama belajar. Amit-amit ya, tapi kalau suami gue selingkuh misalnya, aku pasti kaget, terus pasti langsung ke anak kan, oh my god, your daddy, oh my god, you know, pasti begitu. Aku tuh saya nggak bisa poker face, you know, makanya aku mungkin belum dikasih Tuhan untuk menikah, karena aku masih kadang-kadang emotionsnya nggak bisa bohong gitu. Kalau pura bohong, pasti orang tahu lah, there is something wrong with her today. Kalau kamu begitu, kamu harus dari sekarang cari temen atau siapapun yang bisa kamu ceritain, karena untuk anak-anak buat aku sangat bahaya untuk dengar negative things seperti itu di saat mereka masih muda. Jadi kalau kamu bisa, kamu contain, tarik nafas, tadi aku bilang stop reaksi kamu contain, tapi kamu harus keluarin juga, ngobrol sama teman, ngobrol sama terapis, ngomong sama orang tua, siapapun itu. Jadi kalau kamu tahu kamu orang emosional, itu menurut aku 3 trik itu. Pertama, nafas, belum bereaksi. Kedua, telepon teman. Ketiga, kalau sampai anak kamu ngelihat kamu seperti itu, mendengar, jangan diem aja. Kamu harus jelasin. Jangan anak kalau asumsi, ingat nggak kita dulu asumsi? Asumsinya mamaku tuh baik banget. Mamaku tuh emang nggak kayak Kak Adinda kan, communication-nya dia rada kaku. Karena kan she's a Chinese, kaku lah. Beda ini. Menurut aku beda generasi very ya. nice. Smart beda generasi juga kan. Iya, beda generasi. Makanya dulu aku sering asumsi, itu bener banget Kak. Gara-gara bukannya dia nggak peduli, tapi she didn't know how to communicate it. Iya. Padahal dia hatinya baik banget, sampai mikirin makanya, aku, doain gitu. Iya, makanya kamu harus beruntung, kamu sekarang punya tools untuk tahu kalau anak itu harus di-involve. Now that you have the tools, you can be the kind of mom that you want. Jadi kalau anak tuh harus selalu di-involve, even aku mau nikah, aku involve Tiara, mau pindah rumah, mau pindah ke LA, harus involve anak, ajak mereka ngomong. Masih umur 3 tahun, ajak ngobrol aja. Iya, wah keren banget itu tuh. Bener-bener. I like your mindset ya, jangan bohongin anak, ditutup-tutupin atau kayak Chinese culture, karena ada kaku ya, ada monoton. Sebenarnya gitu. it's jadi gue jadi panik.
Ya jadi makanya instead of menurut I don't know culture or apa, tapi kita ini aja bersyukur kita punya tools lebih banyak. Dan dengan kamu praktekin, nanti yang lainnya juga akan ikutan kan. Jadi kamu share knowledge for everyone else. Wow, amazing. Tuh anak yang umur 3 tahun kamu diajak ngomong yang kedua. Yang kedua udah umur 6, tapi waktu dia masih kecil, iya waktu masih umur 3 aku sih ngajak ngobrol. Aku ajak dia kayak ke grup baby with mommy gitu, and then I see how anak-anak tuh paling seneng tuh di validate. Iya, yeah, that's true. Dia paling hebat nih maminya psikolog nih, dia nggak pernah salah didik nih, ini udah nggak nyoba salah. Udah nggak banyak trial and error kok. Iya, enggak lah. Kita kan nanya ke aku kemarin apa yang orang paling mikir tentang aku yang sangat salah. Iya, aku baru mau nanya itu, the last question. Orang mikir tuh aku nggak ada masalah, orang mikir aku nggak ada fear. Aku banyak fear, aku banyak things that I worry about, and nothing is perfect. So many imperfection di hidup aku. Tapi yang aku belajar adalah if you take it day by day, baby steps. Terus jangan expect kayak sekarang nih corona ini, jangan expect kalau hari ini ada something good, besok good all the time. No, ikut aja go with the flow. Kalau ada something good, alhamdulillah, bersyukur. Kalau ada yang jelek, kamu juga nggak usah expect, jadi kamu terima gitu. Jadi ikutin aja. Jadi lebih nggak dramatis gitu ya. Jangan terlalu naik. Jadi toleransinya segini di meja. Jadi gitu. Kalau terlalu naik, nanti terlalu manik. Kalau misalnya terlalu turun, itu terlalu depresi. Jadi coba buat sekarang tolerance kamu di sini aja terus. Naik sedikit boleh, cerita sama temen. Terlalu excited, terlalu positif, terlalu sombong, ingetin diri sendiri, coba turun lagi. Nggak bagus, tuh something bad happen, galaunya drop banget. bener. That's true. Iya, itu yang you're very paling mature. Kan? You're very mature. Iya, you're very mature. Wow. Ya orang suka assume Kak Adinda semuanya perfect. Padahal kan tiap manusia pasti ada masalah ya Kak ya. Gitu. Iya, of course. It's banyak kok yang pernah aku alamin, banyak yang orang yang bantu aku itu sekali lagi bersyukur sekeliling aku semuanya sangat suportif ya. You're blessed. Wow. Ada apa lagi nggak yang orang nggak tahu mungkin soal Kak Dinda? Random things yang orang suka judge, yang salah banget atau asumsi gitu. Aku sih cuman apa ya? Asumsi dulu. Kalau sekarang sih udah nggak, sejak aku pulang sama LA kayaknya orang udah bisa ngeliat sendiri ya dari aura aku. Lebih nggak rigid gitu, lebih santai. Buat aku ingetin aja, jangan envy tapi admire boleh. Kayak aku ngelihat orang coba nggak envy, pasti ada perasaan kok nih orang kok bagus ya, tapi instead of envy admire. Terus nggak usah imitate tapi boleh follow, jadi kamu tetap original. Terus kamu kalau memuji orang jangan coba flatter tuh orang, nyenengin tuh orang cuma supaya tuh orang seneng, tapi kamu boleh praise dia. Terus satu lagi jangan manipulate tapi kamu boleh nge-lead. Itu sih pesan. Jangan apa? Sorry. Jangan manipulate tapi kamu boleh lead orang kayak leader. Iya. Yeah, be a good trendsetter kayak Dita, you're a good trendsetter gitu. Jadi nggak bisa dibully kok, trendsetter mana? Kamu berani mengundang semua wanita ini dari segala macam bidang tanpa merasa nggak enak, tanpa merasa malu. You know, to do what you do itu tuh have battle buat orang yang mau coba kreatif di masa corona ini loh. Everybody kan kayak mau tapi masih nggak berani. Aku aja Ajila pertama kali sekarang, bukan ini ketiga masuk zaman corona ini. This is my third one, tapi I meant corona ini pertama kali aku IG live. Jadi kadang-kadang it takes you out of your comfort zone. Yeah, it takes me out of my comfort zone. Jadi kita ingat you're trendsetter. Jadi nggak usah tuh orang nikah gue harus nikah, tuh orang nikah sama ini gue harus nih. You're starting your own story, you know. Ingat, gue mau cari kamu pasti pernah baca kan, orang pertama ngomongin, abis itu kedua hate, tapi ketiga apa? Copy. Jadi remember when they talk about you and they copy you at the end. So you're starting a new trend. You should pat yourself in the back.
Weh, Kak, kalau misalnya orang copy Kak Adinda, do you feel kesel? Karena kan banyak kalau misalnya Kakak pakai tas, semua pada mau. Itu baju ini beli No, di mana? Terus sepatu yang paling mahal udah dibeli sama Adinda, kata toko di PI pas itu. enggak lah, aku malah seneng lah. You know, for them Mm-mm. to do that, that means they're appreciating my taste, and that Iya, is that's one good. of the Iya, biggest compliment. bagus lah. Jadi kakak nggak And then marah kalau di malahan copy. nanti we Iya, can wear cewek lain together malah and marah loh. Malah marah matchy-matchy. banget kalau di copy. Enggak lah, aku malah seneng. Kita malah jadi bisa matchy-matchy. Mm-mm. Wah, terus Kak, kalau ini suaminya yang bule ini kakak mau punya anak gak? Anaknya blasteran, cakep tuh kayaknya. Atau no more kids? Kalau Sorry. dikaruniai sama Allah, aku sih mau. Wah, jadi anak ketiga, oh my god. Terus kalau keluar dua aja dari jadi anak gitu ya. Seneng banget pasti kok, Di keren tangan banget. Allah ya, kalau dikasih pasti seneng sekali, insya Allah. Wah, keren banget. Terus dia adjust to Indonesia well ya. What He's does he very, teach you about life? Aku penasaran, karena kan dia totally beda than you. Dia bule, culture-nya beda. Gitu. honestly, dia nih guys, mungkin dia 30%, 40% fleksibilitas. Aku lebih fleksibel, aku lebih tenang, aku lebih senang simple things tuh lebih dari dia sih. Aku banyak belajar dari He dia. balance you. Dia tenang orangnya. Kalau aku kan ya seperti banyak orang Indonesia ya, atau orang Asia Tegang, senang tegang planning hidupnya, planning stress, karena stress planning berat. ke depan. Kalau dia lebih in the present banget, apa yang ada di depan dirasain, nikmatin apa yang ada di depan kamu saat ini. Jadi tidak terlalu worry ke depan, tidak mikirin yang masa lalu, tapi lebih fokus ke sekarang. Wow, keren Dia banget. banyak Kakak ngajarin kan, aku itu. iya, kakak kan ambil sekolah psikolog ya. Itu apa sih kalau orang misalnya dia moody, tapi mungkin dia udah tes, semua tes berkali-kali, tes di Singapura, Jerman, dibilang gue nggak ada bipolar misalnya kan. Padahal kalau ada kan bisa ambil obat gitu. Tapi sometimes I feel I'm a bit moody. Tapi gue udah tes ke semua hal sampai di observe, you know, dibilang nggak ada bipolar. Iya, jadinya tuh apaan moody gimana tuh? Jadi how? Katanya emang personality aku aja, aku kan sanguin, orangnya sanguin melankolik gitu. Tapi Iya, sekarang you are functioning very well kok, Dit. So tapi it's not about diagnosing you with kayak ngasih kamu label kamu bipolar. Itu nggak penting. Yang penting adalah you are functioning well, you are fun, you are very creative. That's the most important thing. You are healthy. Kan emang kalau kamu sampai moody, sampai menyakiti diri sendiri itu beda. Tapi kamu moody, tapi aku suka bingung aja. I'm a bad decision maker, you know, suka kayak I'm a bad decision maker. Itu I think it's your belief. If you change your belief that you're not, I don't think you're a bad decision maker. Wow. Kamu harus ingat dan jangan minta cari label bipolar apa enggak. As long as you function well, kamu sehat, kamu happy, you are helping a lot of people, itu yang kamu harus ingat. It's not about label. It's about tiap orang tuh customize kan. Jadi malah aku nggak pengen nge-labelin kamu. Malah bagus kamu nggak di-labelin anything. Iya, that's true. Tapi kan I thought kalau emang positif, kita kan bisa ambil obat, dapat prescription gitu. Karena teman aku yang minum obat bipolar kurus, Kak, cepat kurus. Terus katanya kalau belajar cuma 15 menit dia bisa hafalin semua lainnya. Gila, aku langsung bisa bahasa Cina katanya bentar lagi. Iya, karena kan aku lagi pengen belajar bahasa Cina. Kalau minum obat bipolar, kan gue cepet ngafalin, langsung mahir. 3 bulan langsung wah, cingcung. Kan? Tapi ingat loh, semua yang fast cepet-cepet tuh pasti terakhirnya nggak bagus. Pertama, kedua, if that's what's going on with your friends, bless him or her, bersyukur untuk dia, good for them, but you have your own story, Kodit. And menurut aku, buat apa kamu kurus, kamu seksi gitu? Gue di Amerika kayak gitu banyak yang mau loh. Supaya dapat bule ganteng juga. Enggak, bule sukanya malah ada yang dipegang. Kamu harus seksi tuh powerful loh. Badan kamu seksi tuh itu it's a power, kamu harus inget. It's a power. Thank you loh Kak, you're very encouraging gitu. No, karena it's temen aku true. beneran dia dapat dari dokter, karena kan dia positif bipolar, jadi minum obat bipolar. Jadi katanya baca apapun dia ingat, karena kan aku rada pikun orangnya. Dia katanya memorize. Jadi kamu jadi coba aku tanya tujuannya buat apa kamu baca cepet inget? Aku mendingan kamu baca cepet nggak usah inget, tetapi kalau ngobrol sama aku kamu sangat fokus. I like that more than you. Daripada aku kan mau belajar bahasa Cina, Kak. Zaman corona gini kan belajar Cina number 1 bentar lagi. Kamu bisa belajar. You do it slowly. Malahan yang biasanya itu yang pelan nanti ke depannya akan lebih konsisten loh. Kalau yang cepet-cepet, coba kayak minum
kamu mau kurus terus kamu diet crash, malah akhirnya jadi sakit. Tetapi kalau kamu diet dengan rajin olahraga, makannya sehat, it takes longer, tapi kedepannya muscle kamu lebih kuat dan kamu badannya akan fit terus daripada yang diet 3 bulan nanti naik turun yo-yo. So always remember there's no such thing as a shortcut. Iya, that's true. Karena gue kira kalau gue diagnose bipolar, gue minum obat 1 bulan ke depan gue udah bisa bahasa Cina, cang cing cung cing cang cing. Tapi ke depannya minum obat ada side effect-nya. So iya, I think benar. you're beautiful, your mind is healthy. Iya, Aku ngeliatnya sih seperti itu. Sometimes you don't see what people see. The positive things in you. Kalau you, I trust you. Karena you orangnya nggak asbun, sama nggak sakap, terus real, terus psikolog lagi. Psikologi sekolahnya di CLA kan ya? Nggak, aku di Pepperdine. Pepperdine ini bagus banget. Itu apalagi religionnya kuat kan Pepperdine? Iya, religionnya di Malibu. Wow, keren banget. Terus your S1 apa sih yang cum laude? By the way, ini cum laude loh, Kak Adinda ini nggak sembarangan orangnya. Iya, cum laude kan susah. Tuh, tahu nggak? Kalau nggak tahu yang dari ini, cum laude tuh nilai terbaik, salah satu nilai terbaik. Itu caranya gimana? What motivates you? Aku kemarin undergrad, I don't know, aku undergrad ngambilnya ekonomi sama marketing, and then yeah, I've always like getting good grades. You know what, to be honest, aku emang cum laude. Terus kemarin waktu di Pepperdine aku lulus emang straight A, but tapi tunggu dulu 4.0. Tapi actually aku bersyukur, tetapi actually it's something that aku mau fix loh. I don't want to need to have grade A semua karena it's stressful sometimes. Kenapa aku harus maunya perfect? Malahan kemarin papa aku bilang gini, Dek, dia kan mau aku Dek kan, panggilan sayangnya Dek, tolong buat papa boleh nggak kasih papa 1 nilai B aja. It makes me happy. Papa unik, biasanya kan papa yang put aja anak. Iya, it makes me happy because you don't have to be perfect. Malahan papa mendingan kamu nilainya ada B-nya, tetapi kamu lebih jalan-jalan, belajar lebih dikit, bukunya disimpan gitu. So it's true, it's a balance. Sebenarnya nggak harus 4 juga IP-nya kan, buat apa? Tapi ya, not many girls think like you. Biasanya of dating, oh my last name Bakri, I don't need to study so hard, udah bisa dapat kerjaan gampang. Atau yang penting gue barangnya keren, tapi nilai nobody cares, sekolah nggak bener. Tapi itu keren banget that you are a balance of everything. Jarang kayak you. I try, but you know, it's about learning. Dita juga kalau misalnya sekolah lagi pasti kamu seneng nih, kamu orangnya seneng belajar. Iya. Pengen sih. Wow, tapi kadang doang. One thing aku tergantung subjeknya, aku nggak bisa matematika. Aku sukanya English, history. Gitu. Well, menurut aku mungkin kamu jago ya di situ. Cuman menurut aku itu juga belief kamu nggak suka matematika. Coba kamu mindset kamu ubah, gue mau suka matematika, pasti kamu cepat belajar. You're smart. Yeah. Jadinya our mind is power ya. That's one thing. Exactly. If you change your mindset, saya mau belajar matematika, saya mau belajar bahasa Chinese. Ni Chao Xin Mingzi. Bisa lah. Gue taunya Bo Aini aja, I love you. Sama gue tahu sencinting. Ngatain orang gila, lu sencinting. Sama apa pentan, orang goblok. Pentan. Iya. Karena pernah ditipu di online shop Cina kan. Gue bilang pentan. Belajar dia. Ya, orang suka tipu kadang-kadang. Iya, ngirim barang beda sama fotonya, Kak. Online shop. It's interesting kok, bahasa anak-anakku juga masih les, karena aku juga pernah belajar. Wow, bisa juga sih. Keren banget ya. Will you ask your daughter to be like you? Enggak ya, you said that she can explore. You know, every parents kan maunya anak lebih bagus dari kamu ya. They want, all parents want their kids to be better than you, but you know, for me, asal anakku berani explore and then have a beautiful journey, mau nyobain semua, itu udah cukup sih buat aku. You know, I just want them to be happy, simple as that. Keren. Wah, terus kalau kamu ntar mau jadi, kalau misalnya ini ibu-ibu di sini punya anak, mau jadi mantu kamu, syaratnya apa? Ini kayaknya jadi mantu ya. Aku. Iya, jadinya bisa naksir sama your daughter. Kan ada anak-anak cowok. Saya tahu saudaraku kan, keponakanku juga cowok nih, misalnya ganteng loh, yang kembar. Itu syaratnya kira-kira apa nih untuk di-approve? Berat ya? I don't have a syarat, as long as they make my kids happy dan mereka juga happy sama my kids. I think that's the most paling penting kan. Tapi untuk kayak bibit, bebet, bobot, saat ini sih aku belum kepikiran ke situ ya, masih jauh.
Masih jauh, wah keren, that's cool. Wow. Wow, amazing. Terus kan kakak rajin olahraga, badannya bagus, tapi nggak semua cewek kan kita pengen rajin olahraga tapi struggle. Aku aja sebenarnya nggak terlalu rajin olahraga. Ya apa sih, what do we need to do, like our mindset supaya bisa lebih konsisten gitu. Aku kadang mendingan main HP di sofa, tidur-tiduran. Tapi itu loh triknya, konsisten, sama aja kayak meditation atau nggak olahraga, makan sehat, semuanya tentang about consistency. Dan emang untuk pertama kalinya kalau yang baru olahraga nggak enak badannya. Semuanya kan perlu praktis kan. Kayak Dita pertama kali IG live jago ini nggak? Enggak, kan? Dia aja masih blurry gelap. Oh enggak, tapi you're udah sangat jauh lebih jago karena praktis kan. Jadi sama aja kayak olahraga. Ini sih kalau aku ngasih ide buat orang yang suka main handphone and males gitu. Iya, aku nyewa sepeda dari Ride. And jadi kalau kamu lagi lockdown kayak gini, main handphone-nya di atas sepeda aja. Sambil sepedaan main handphone, jadi at least you're moving. Gitu. Dan nanti kalau kamu udah kayak kamu sekarang IG live, kamu kan ngerasain benefitnya kan, it's fun, it's a way for you to connect to girls or friends. Nanti kalau kamu udah olahraga sering, kamu akan ngerasain benefitnya di mana kayak kamu makan aja. Kalau kamu nggak olahraga rasanya nggak enak. It takes time, tapi you have to push yourself. Ya, kalau aku tuh nggak bisa olahraga sendiri gimana? Pengennya ada cowok yang nemenin gitu. Tapi sekarang nggak ada, Kak. Gimana itu, Kak? Supaya you have this mindset kayak kalau gue olahraga sendiri, nggak ada cowok yang nemenin gue, I'm fine gitu. Karena kan sejak itu aku putus, aku jadi gendut banget, Kak. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang push. Makanya cariin dong bule yang bisa push aku, ajak olahraga. Ayo Dita, let's exercise today. Dita, stop sleeping in the room. Ya kan, stop playing handphone. Pertama, kamu nggak gendut, kamu nggak perlu cowok untuk ngikutin kamu. Malahan kamu harus ngingetin teman-teman cewek kamu, yuk sama-sama olahraga. And kalau kamu ngingetin mereka, you're doing a favor for them, and then mereka juga ingetin kamu. So you girls have to be a team to remind each other. Iya, terus kalau supaya kita bisa lebih independen gimana Kak? In doing good things for ourselves. Kalau temen aku semua udah married juga, sama corona gini kan nggak bisa datengin aku sering-sering misalnya. Kamu ini, actually self-care lagi corona itu something that you can really enjoy. Yeah. Taking care of your skin, taking care of what you eat. Mungkin kamu dari dulu pengen nyobain cara makan yang sehat. This is a good time for you to try. Kamu mau nyobain olahraga, this is a good time for you to try. Kamu kan nggak harus keluar, nggak sibuk keluar. Jadi kamu buat aja rutin di kertas. Jam segini mau ini, jam segini, and try to do it at least cobain seminggu deh. You know what? Like during difficulties like this, it's actually the best time for you to know yourself and to try things. Iya, benar-benar. Oke. Wah, thank you. Terus, Kak, you never have a hard time ya? Sendiri olahraga bosen. Pernah nggak sih? Aku suka bosen. Aku mungkin waktu SMA ya, aku bosen. Tapi makanya aku bilang kamu harus praktis dulu sampai kamu dapet enaknya. Karena nyobain sesuatu tuh pasti awal-awalnya it takes adaptation kan. Badan kamu nggak biasa dengan gerakan seperti ini, seperti itu. Cuman kamu mindsetnya harus percaya. Gue percaya ini akan bagus buat diri saya. I can do it. You just do it. Coba deh 7 hari ini. Aku minta kamu 30 menit. Either jumping jacks atau kamu lihat di apps. Coba ya 30 menit. Try deh, every day. And then you tell me next week how you feel. Yeah. Coba apa? Wah, coba kalau ada yang ganteng gitu kayak suami kamu bisa temenin aku, wah pasti berhasil. Gue kurus. Hadi, you're so cute. Thank you loh Kak, thank you for sharing. Sorry ya. Boleh lihat dia, ini udah mau selesai kan? Ini boleh nggak lihat dia di live dikit gitu? Dia di mana? Kayaknya ini lagi sama anak-anak deh. Ini baik banget sih dia sama anak-anak get along ya. Dia daddy material ya. Dia nggak kaku gitu sama anak. Aduh itu penting banget karena artinya cowok kalau lagi sama anak kecil tuh hot banget loh. Gue makin on fire. Iya dong, itu aduh good father gitu. I'm so happy to see your semangat. Iya, you have a very good spirit. I know you have a very good spirit. Enjoy harusnya that. Semangat, ini gue mau cari jodoh. Gimana sih? Masa nggak semangat, gile. Iya, kasihan nih gue sendirian. Nggak kasihan Adit. Kasihan nih. Makanya kan hopefully one day I be like the next. Padahal you got married in 4 season. Itu harusnya aku juga married di 4 season tuh kemarin. Wah. Oh really? Iya, gue ngeliatnya kayak, gue ngeliatnya your foto happy, tapi rada sedih juga. Oh, it could have been me. Gitu. Tapi nggak, kamu inget
Imagine kalau misalnya if you got married and then you go through it pas sudah nikah. Iya ya, jangan, mendingan batal di depan sih itu sih. Yeah, so it's like ingat aja itu, it's a sign, it's a good, if someone is protecting you dari atas, a higher power, protect kamu Thank supaya you. kamu nggak lebih Iya. susah lagi. Karena orang baik belum tentu cocok sama kita. Itu kan proven in your first marriage kan. I mean, you know, your ex kan orangnya baik gitu. Yeah, he's Good a good person, person. tapi belum Yeah. berarti cocok untuk hidup bareng gitu. That's true. Exactly. One more thing, mimpi apa sih yang Kak Dinda masih pengen lihat gitu? Because you're so into charity, you're so into women. You help a lot of women, you help me a lot, nggak pernah pelit. You maybe one day mau buat foundation kayak, atau pengen jadi dosen atau apa? I don't know. I aku pengen do both. Aku pengen sih jadi, dari dulu pengen cita-cita pengen ngajar, pengen buat buku, pengen buat ada foundation, pengen ada foundation. Aku pengen ya wanita Indonesia exactly sesuai dengan topik kita hari ini untuk nggak jealous tapi fokus. Ingat kalau satu perempuan naik berarti kita semua sama-sama naik. Kalau satu perempuan punya chance untuk menjadi presiden misalnya, berarti kita juga punya chance untuk menjadi presiden. Jadi you have to be bangga dong. Malahan perempuan itu membantu kita untuk bisa mencapai cita-cita kita. Ingat itu. Jadi I want all the women to feel that we are all in the same team. Kalau satu naik, kita semua naik. That's a good mindset. Oke, I pray banyak cewek Indonesia berubah deh mindsetnya kayak kamu. Karena jujur aja masih jarang, let's just be honest, jarang banget mikir kayak gitu. Kayaknya orang cewek lain tuh nggak mau ngeliat cewek lain bahagia atau sukses juga tuh kayaknya risih gitu kan. Mau aja yang dijelekin, aja yang dikatain gitu. Kita kasih ini aja, dengan kita kasih contoh kita nggak gitu, pasti ntar semuanya juga realize kok, oh how come she's not jealous tapi she's happy. And I think everybody will try to do the same thing. That's true. We have to be the change we want to see ya. I think that's what I get from you. Yes. Wah, thank you banget Kak. Sama-sama. Enggak, next time you live lagi, you tulis surat ya yang tadi bilang. Yes, karena you are a good writer. So I will do that. Thank you Dita. Selamat buka puasa Jakarta, Indonesia. Yes, see you soon. Yeah, Thank see you. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Tunggu, gue end dulu ya bentar. Kok mati sih? Can you hear me? Bisa nggak sih? Masih ada nggak sih? Tunggu ya. Makasih ya. Tunggu. Ini end. Masih ada.